Pemirsa, sejumlah warga memprotes penarikan kartu program Keluarga Sejahtera oleh oknum kecamatan di Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara. Dinas Sosial berdalih penarikan lantaran telah terjadi penyalahgunaan kartu tersebut. Inilah aksi warga Serdang Bedagai, Sumatera Utara saat memprotes upaya pengambilan paksa kartu Keluarga Sejahtera yang dilakukan oknum kecamatan Perbaungan. Para ibu rumah tangga ini mendatangi sebuah toko grosir guna mendengar penjelasan langsung dari tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Perbaungan. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai, penarikan sementara kartu Keluarga Sejahtera lantaran adanya pelanggaran dalam penyaluran bantuan. Mengambil hak kami, ATM kami diambil sama Bapak ini tadi malam, Pak. Diambil paksa, dirampas. Dirampas, Pak. Kami ini orang susah. Itu ATM itu ATM anak sekolah, Pak. Bantuan anak sekolah ya, Pak ya. Bantuan apa itu? Bantuan apa? PKH. Oh, kok bisa di sini? PKH Harapan. Ya, kok bisa Bapak ini yang ngambil? Itu kemana? Datang nih tadi malam dari kantor dinas katanya. Bahwasanya kalau PKH itu uang bagian PKH, sembako lain begitu, Pak. Sampai mana-mana pun dia merampas saja. Ibu diprovokator ya. Warga diminta agar bersabar dan tidak terprovokasi pihak manapun terkait penarikan kartu Keluarga Sejahtera. Dari Serdang Bedagai, Wahyu, iNews melaporkan. Sepasang kekasih pelaku begal yang menewaskan korbannya ditangkap unit Reskrim Polsek Sungal Medan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, tersangka menjebak korban dengan perilaku wanita melalui media sosial. Sabtu dini hari, 3 begal yang menewaskan Reval Fahrudin, remaja 18 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara, ditangkap tim Reskrim Polsek Sungal Medan dari tempat persembunyiannya di salah satu hotel melati di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dalam aksinya, pelaku wanita memancing korban untuk bertemu melalui media sosial. Saat bertemu, pelaku minta diantar ke kamar kos berboncengan bersama pelaku pria. Saat di jalan sepi, pelaku pria kemudian menusuk leher korban. Korban yang berusaha melawan akhirnya tewas dengan 42 luka tusukan. Sore rekan-rekan sekalian. Polisi menangkap 3 pelaku yakni AR, YP alias W, dan kekasihnya YF. Kepada polisi, tersangka mengaku telah melakukan aksi pembegalan sebanyak 4 kali. Jadi modus mereka ini adalah tersangka perempuan berkenalan dengan calon korban melalui medsos. Dalam hal ini yang digunakan adalah Facebook. Setelah berkenalan, kemudian mengajak ketemuan. Si perempuan ini mengajak korban ke tempat kos-kosannya. Kemudian yang perempuan ini menyampaikan bahwa rekannya ingin bergabung atau mau menumpang, kemudian salah satu tersangka ikut bergabung di motor korban. Jadi mereka bertiga, kemudian dalam perjalanan sampai di TKP, di semak-semak TKP, korban ditusuk. Polisi menyita barang bukti berupa pisau, obeng yang digunakan menganiaya korban, dan sepeda motor milik korban. Ketiga pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sejumlah anggota FPI mempersiapkan kepulangan Rizik Syihab. Pimpinan FPI rencananya kembali ke tanah air dari Arab Saudi 10 November 2020. Jumlah kader Front Pembela Islam membersihkan area markas FPI di Petamburan Selipi, Jakarta Pusat. Beberapa spanduk sambutan juga telah terpasang di depan markas FPI dan Jalan KS Tubun, Jakarta. Aktivitas ini dilakukan kader Front Pembela Islam jelang kembalinya pimpinan FPI Rizik Syihab ke tanah air yang rencananya pada 10 November 2020 mendatang. Jelang kepulangan Rizik Syihab, pemerintah menyatakan kembalinya pimpinan FPI karena dideportasi pemerintah Arab Saudi karena overstay. Sementara pihak FPI membantah overstay karena izin tinggal Rizik Syihab masih berlaku. Rizik Syihab rencananya akan pulang bersama keluarga 10 November sekitar pukul 19.30 waktu Arab Saudi. Diperkirakan tiba di tanah air sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020, saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta. Pemerintah mempersilahkan jika imam besar Front Pembela Islam tersebut ingin pulang. Namun pemerintah mengingatkan agar kepulangannya tidak membuat kegaduhan. Apalagi pemerintah tidak pernah menghalangi kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia. Ya, kita tidak pernah menghalangi Habib Rizik. Kita tidak pernah berhalangi. Bahwa dia terhalang pulang, itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu salah. Itu aja. Dan sekarang udah selesai ya pulang aja. Kita kan nggak pernah menghalangi pulang. Kabar kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia bukan pertama kali terjadi. Sejak berada di Arab Saudi pada April 2017, Rizik Syihab terganjal masalah overstay visa hingga isu pencekalan. Setidaknya 6 kali pimpinan FPI itu dikabarkan akan kembali ke tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak menyambut kembalinya Partai Masyumi. Deklarasi partai yang bubar pada era Presiden Soekarno itu digelar kemarin dan dihadiri para petinggi kami. Sejumlah pihak menyambut baik kembali aktifnya Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masumi. Salah satunya pendakwah yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis. Kehadiran Partai Masumi diharap bisa membuat umat Islam Indonesia memiliki lebih banyak pilihan untuk menyalurkan suaranya di ranah politik. Untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019 ya, dari awal bulan Juli. Jadi kita setelah mempertimbangkan banyak hal, kita berkesimpulan sesungguhnya umat Islam memerlukan sebuah partai politik yang kuat. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kembali aktif setelah deklarasi resmi kemarin bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Deklarasi dihadiri petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sementara pendiri Partai Umat Amin Rais yang juga hadir menyatakan siap bergabung jika nantinya Masyumi bisa lebih besar dari Partai Umat. Terdapat sejumlah nama yang menjadi calon Majelis Syuro Partai Masyumi, di antaranya Abdullah Heha Mahua, mantan penasehat KPK, MS Ka'ban, mantan Menteri Kehutanan, Tengku Zulkarnain Wasekjen MUI, hingga budayawan Ridwan Saidi. Berasal dari organisasi Islam, Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945 oleh tokoh-tokoh Islam kala itu. Namun pada 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Bali, Indonesia Corporate Travel and MICE ICTM 2020 digelar di Jakarta 5 hingga 6 November 2020. Sebagai kota besar, Jakarta memiliki semua fasilitas dan kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan MICE di tengah penerapan adaptasi kebiasaan baru. Pelaku industri pariwisata Jakarta yakin dengan penerapan protokol kesehatan ketat, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akan bergerak cepat. Pariwisata Jakarta mulai menggeliat di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta menjadi tuan rumah gelaran Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020. Mempertemukan buyer dan seller, ICTM 2020 merupakan motivasi positif kepada industri MICE untuk tetap optimis dan terus produktif. Terlebih Jakarta memiliki semua fasilitas dan kapasitas untuk menggelar kegiatan MICE dengan protokol kesehatan ketat. Untuk industri, kami memfasilitasi untuk bertemunya mereka pada sesi B2B dan nanti juga ada sesi trip juga. Itu bentuk real dari Kementerian Pariwisata mendukung kegiatan sektor MICE.
Ini betul-betul memberikan gambaran bahwa sebetulnya kita udah siap. Jakarta dan Indonesia itu udah siap. Tentu dengan memperhatikan protokol CHSE. Didukung penuh MNC Media Group, ICTM 2020 menjadi ajang diskusi, meningkatkan networking, dan saling berkolaborasi untuk kembali bangkit di tengah pandemi. Sementara ini kami bertahan dari market domestik tentunya dengan mengembangkan paket-paket seperti staycation. ICTM ini sangat bagus sekali ya diadakan ya, dan gini juga mediasi dari kita gitu ya untuk mensosialisasikan terbang aman, nyaman bersama Garuda. Setelah Bali dan Jakarta, ICTM 2020 juga akan digelar di Kota Malang, Jawa Timur pada 12 hingga 14 November 2020 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Langgar larangan beroperasi di tengah pandemi, rumah karaoke di Surabaya, Jawa Timur digerebek petugas gabungan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.